sesuatu yang penting untuk umat Islam di Indonesia, yaitu tentang regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Yuk kita simak bersama-sama apa itu. Sebelum membahas regulasi jaminan produk halal, kita harus mengetahui apa sih makna kata halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti boleh, dibenarkan dan dipersilakan. Sedangkan thayyib artinya berkualitas dan tidak membahayakan kesehatan. Sebenarnya, segala sesuatu yang terdapat di muka bumi ini adalah halal, kecuali yang dilarang di hadis dan Al-Quran. Ini dipertanyakan bersama dengan pengembangan teknologi produk, terutama produk makanan dan minuman. Banyak produsen makanan dan minuman saat ini menggunakan bahan-bahan ilegal dalam bahan baku produk mereka, menghasilkan keuntungan semakin banyak karena bahan tambahan dan utama dianggap lebih ekonomis. Setelah memahami arti halal dan thayyib, kita pun mulai menyadari bahwa tidak semua produk yang tampak biasa ternyata benar-benar aman dan halal. Lalu, bagaimana kita bisa memastikan kehalalan sebuah produk? Nah, inilah pentingnya sistem jaminan produk halal. Jaminan produk halal atau JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Segala produk yang diperdagangkan serta dijual kepada umat Islam harus memenuhi syarat kehalalan. Dalam hal ini, halal dari produsen tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan mereka semata, tetapi harus melalui proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga pemeriksa halal. Selain itu, keputusan akhir mengenai kehalalan produk ditetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang berwenang memberikan sertifikat halal. Nah, agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, tentu harus didukung oleh dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut yaitu berupa undang-undang yang mengatur halal. Ada 12 undang-undang yang mengatur halal tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya yaitu nomor 5, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 atau UU JPH. Yang kedelapan, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu ada Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Yang ke-10 ada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Yang ke-11 ada Keputusan Menteri Agama atau KMA Nomor 982 Tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal. Dan yang terakhir, nomor 12 ada Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Namun, jaminan produk halal saja tidak cukup. Perlu ada lembaga yang benar-benar melaksanakan, memeriksa dan memastikan semua berjalan sesuai prinsip halal. Siapa saja mereka? Mari kita kenali satu persatu. Yang
pertama ada BPJPH. BPJPH adalah lembaga negara yang bernaung di bawah Kementerian Agama, resmi diluncurkan pada tanggal 11 Oktober 2017. Yang kedua ada LPH. LPH yaitu Lembaga Pemeriksa Halal, adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk. Yang ketiga ada MUI. MUI lahir sebagai hasil dari Musyawarah Nasional atau Munas yang berlangsung dari 12 hingga 18 Rajab 1395 Hijriah atau 21 sampai 27 Juli 1975 Masehi. Setelah memahami lembaga pelaksana jaminan produk halal, sekarang kita lihat lebih dekat seperti apa sebenarnya regulasi jaminan produk halal itu diterapkan dalam praktik. Regulasi jaminan produk halal merupakan suatu aturan yang berisi tentang ketentuan-ketentuan jaminan produk halal yang ada di Indonesia. Aturan-aturan tersebut dapat dilihat melalui beberapa regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Adapun regulasinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH nomor 33 tahun 2014. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019. Peraturan ini diterbitkan sebagai penjelas poin-poin yang tertuang dalam UU nomor 33 tahun 2014. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang regulasi sertifikasi produk halal di Indonesia. Undang-Undang Jaminan Produk Halal UU JPH tahun 2014. Sertifikasi halal di Indonesia dikelola oleh BPOM dan MUI dengan LPPOM MUI sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi halal. BPOM bertugas mengawasi keamanan dan kualitas produk, sementara MUI menetapkan standar kehalalan. Pada tahun 2014, UU JPH nomor 33 tahun 2014 dibentuk untuk memberikan dasar hukum bagi sertifikasi halal, dan BPJPH didirikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden. Implementasi UU JPH baru dimulai pada tahun 2019 setelah diterbitkannya peraturan pemerintah terkait. Kemudian UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 mengubah beberapa ketentuan dalam UU JPH, termasuk dalam struktur dan pelaksanaan regulasi sertifikasi halal. Pada tahun 2023, UU nomor 6 tahun 2023 memperkuat sistem jaminan produk halal, terutama terkait sertifikasi halal untuk obat, produk biologi, dan alat kesehatan. Perubahan ini bertujuan meningkatkan perlindungan konsumen, transparansi, serta persaingan yang sehat dalam pasar produk halal. Secara umum, sertifikasi halal di Indonesia ini diatur oleh UU JPH dan amandemennya dalam UU nomor 6 tahun 2023 dengan proses yang mencakup penyerahan dokumen, audit produksi, serta inspeksi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Pada akhirnya, pemahaman tentang halal bukan hanya soal aturan, tapi tentang menjaga diri, menjaga nilai, dan menghormati keyakinan. Semoga setelah menonton video ini, kita jadi lebih sadar dan peduli terhadap apa yang kita konsumsi. Teman-teman semua, mari kita dukung terus sertifikasi halal di Indonesia.